Kita akan belajar materi tentang AKM. Kemarin sudah saya jelaskan sedikit ya tentang AKM itu apa. Intinya AKM itu adalah sejenis ujian. Jadi nanti kalian akan disuruh mengerjakan soal. Untuk soalnya sendiri, kalau kalian tanya kira-kira tipe soalnya seperti apa, sejujurnya saya juga belum tahu karena saya nggak pernah mengajar AKM sebelumnya. Belum pernah mengajar AKM sebelumnya. Di tahun ajaran yang lalu juga waktu saya mengajar kelas 11 itu tidak ada tes AKM, baru tahun ini aja. Tapi kalian gak usah takut, intinya hanya ujian seperti biasa aja, tidak ngaruh ke nilai kalau di saya. Hanya untuk mengukur kompetensi keahlian matematika kalian aja, sama bahasa Indonesia. Tapi bukan berarti kalian ngerjainnya juga asal-asalan gitu ya. Tetap diusahakan, karena masa sih dari sekian lama belajar matematika nggak ada satupun yang nyangkut gitu ya. Dan untuk nama-nama yang ada di list itu adalah hanya sampling aja, karena tidak mungkin semuanya diujikan. Maksudnya tidak mungkin semua siswa diujikan untuk menilai AKM ini. Jadi diambil hanya sampling beberapa aja, dan itu bukan saya yang menentukan ya nama-nama itu. Jadi saya udah ada listnya dari kepala sekolah seperti itu. Dan nama-nama yang dipilih itu bukan berdasarkan nilai atau ranking. Jadi memang dalam pemilihan sampling itu ada yang namanya teknik random sampling, yaitu acak. Jadi dipilih aja acak gitu untuk mengukur kemampuannya juga. Kalau yang diambil yang pinter-pinter semua ya jelas dong nanti kemampuannya seperti apa, atau yang di tingkat bawah semua nanti langsung kelihatan kemampuannya seperti apa. Makanya itu diambil random seperti itu ya. Ya itu nanti akan kalian belajar lah ya teknik-teknik pemilihan itu, tapi itu nggak terlalu penting ya. Intinya sekarang kita adalah semuanya ikut belajar pendalaman materi AKM ini. Oke ya. Dan karena saya sebelumnya belum pernah mengajar AKM, jadi kita belajarnya pakai panduan buku yang sudah dipinjamkan perpus ya, buku pendalaman materi AKM. Kalian sudah pegang semua kan? Kalau belum bisa dipinjam di perpus, karena semuanya nanti saya patokannya dari situ. Dan waktu kita itu hanya 1 bulan, karena kemungkinan tesnya bulan September, tapi saya nggak tahu tanggalnya berapa. Jadi di sini kita fokus bukan pemberian materi lagi, tapi langsung pembahasan soal-soal tipe-tipe yang kira-kira ada di AKM berdasarkan buku ini. Kalau kalian sudah lihat-lihat bukunya sih, ini sepertinya tipe soalnya itu adalah tipe soal cerita. Lalu kemudian penerapannya dalam materi-materi matematika. Ya, jadi kalau sebelumnya kalau belajar sama saya cuma langsung aja gitu kan, nggak pernah saya kasih soal cerita, biasanya langsung. Nah di sini adalah penerapannya dalam soal cerita. Tapi intinya sama, materinya pasti materi matematika biasa. Kayak misalnya deret, aljabar, persamaan kuadrat dan seterusnya, cuma dimodif dalam soal matematika. Dalam soal cerita. Karena di sini yang akan dinilai juga adalah penalaran kalian, literasi membaca kalian. Makanya di sini di AKM ini yang diujikan adalah bahasa Indonesia dan matematika. Seperti itu. Karena itu adalah kemampuan dasar. Ya. Jadi langsung aja ini kita bahas. Pembahasannya saya langsung di buku ya. Karena kalau saya tulis di kertas folio seperti biasa saya mengajar, itu akan panjang banget ditulisnya dan takutnya tulisannya juga nggak jelas. Jadi kita fokus membahas yang ada di buku aja. Kita mulai dari halaman 125. Ya, itu adalah soal-soal matematika di halaman 125. Nah, ini kalian lihat tipe soalnya adalah seperti ini. Teks panjang banget gitu ya, kayak penalaran teks soal ceritanya, penerapan soal ceritanya. Kalau untuk di matematika, apalagi dengan waktu yang terbatas pengerjaannya, kalian harus pinter-pinter memilih informasi mana yang penting. Tidak perlu dibaca dari awal sampai akhir, tapi tanpa membaca pun kalian harus sudah tahu informasi yang pentingnya kira-kira di paragraf mana, misalnya seperti itu. Ya, jadi ini tipe soal seperti ini, kalian tidak perlu takut panjang banget nih misalnya seperti itu ya. Kita fokus ke
angka-angkanya aja karena matematika gitu ya, kecuali kalau bahasa Indonesia baru harus dibaca dari awal sampai akhir karena biasanya kan pertanyaannya kalimat pokok seperti itu kan, isi paragraf ini gitu kalau bahasa Indonesia, tapi kalau matematika adalah hitung-hitungannya. Oke, ini ada soal cerita. Sekilas kita lihat ada tanaman hias. Seperti itu, intinya adalah tentang tanaman hias. Nah, pertanyaannya itu adalah di nomor 1 ini. Kita juga fokus ke angka-angkanya aja. Ada 14 ukuran. Apa nih yang 14 ukuran? Oh, jenis pot, seperti itu. Ini tips untuk mengerjakan matematika, lihat angka-angkanya aja. Ini ada angka juga 2 pemudi. Tapi kita harus bisa menentukan informasi ini tidak terlalu penting. 2 pemudi, Nadia dan Lilis gitu kan. Tapi tetap aja hanya ada satu jenis pot yang terdiri dari 14 ukuran. Diberi nomor 1 sampai 14 pakai angka Romawi. Lalu yang ada angka lain adalah panjang diameter pot yang terkecil 12, yang terbesar 51. Ya, ini informasi penting. Jadi dari sini kita dapat menarik kesimpulan, dia mau meneliti pot yang ada 14 ukuran. Diameter yang terkecil, diameter tahu ya, lingkaran bawah. Ya kan, pot itu kan gambarnya seperti ini, kira-kira ya, bawahnya kan bentuknya lingkaran lah ya. Di sini juga digambarin nanti di belakangnya. Yang terkecil diameternya 12, ini diameter. Yang terbesar misalnya gini ya, itu adalah 51. Kebayang ya, dan dia ada 14 pot. Membentuk barisan aritmetika. Nah, ini kata kuncinya. Berarti kita akan pakai rumus-rumus aritmetika. Kita lihat, kita balik. Nah, di sini digambarin kira-kira urutannya seperti ini, ada 14 pot. Ya. Kemudian tipe soalnya adalah kita suruh mencentang pernyataan. Di sini ada 3 pernyataan. Yang mana yang benar? Kalau benar kita centang di kolom benar. Kalau salah kita centang di kolom salah. Dari 3 pernyataan ini. Jadi bukan soal pilihan ganda seperti kita ujian. Tipe-tipe soalnya adalah seperti ini. Kita bahas satu-satu. Apakah pertambahan panjangnya adalah selalu 2? Jadi tadi kan bentuknya kira-kira seperti ini ya. Yang paling kecil tadi 12, ya kan? Yang paling besar, ini belum ada 14 ya, tapi kira-kira yang paling besar nanti 14. Misalnya yang ini yang paling besar, ada 51 cm diameternya. Apakah benar bedanya adalah 2 cm? Bukan beda dari sini ke sini, tapi beda antar panjang diameter tiap pot, tiap susunan pot. Paham ya maksudnya ya? Kalian harus bisa membayangkan bentuk ini. Nah, ini tadi udah diketahui jelas dia menggunakan aritmatika. Aritmatika kita sudah pernah belajar ya di kelas 10 kalau nggak salah. Yang terkecil 12. Yang terbesar kan 12, ini berapa diameternya, sampai yang paling besar adalah 51. Berarti A-nya adalah 12 dan U14. Kenapa U14? Karena ada 14 pot. Ya kan? Ada 14 pot. U14 ada 51 panjang diameternya. Ingat, U14 dalam deret aritmatika itu adalah selalu A plus 13B. N-1B, artinya sininya 14, maka sini 13. A plus 13B-nya adalah 51. Suku terkecilnya A-nya adalah 12. Dari sini kita dapat 2 pernyataan ini. Sampai sini paham? Nah, tinggal kita substitusiin. A plus 13B kan bisa A plus 13B sama dengan 51. A-nya udah ketahuan 12, tinggal kita substitusiin, kita masukin. A-nya kita ganti 12, hitung seperti biasa. 13B sama dengan 39, maka B-nya adalah 3. Ini 39 dari pindah ruas ya, ini seperti biasa lah ya. B-nya adalah 3, yaitu 39 dibagi 13. B itu adalah beda. A tadi kan suku pertama ya. B itu adalah beda. Berarti bedanya adalah 3 cm, bukan 2 cm. Maka
Yang pernyataan 1 itu adalah salah. Kita checklist di salah. Seperti itu. Untuk pernyataan kedua, jika pembeli menginginkan pot dengan panjang diameternya 33, apakah benar yang ia beli harus pot 8? Bayangkan tadi total ada 14 pot. Dengan bedanya, tadi bedanya kita udah mencari ya, 3. Kalian bisa hitung manual. Tadi kan yang terpendeknya 12 ya, karena cuma 14, jadi kalian bisa hitung manual atau pakai rumus juga boleh. Jadi kan yang terpendeknya 12 dengan beda 3, berarti yang selanjutnya adalah 15, yang selanjutnya adalah 18, dan seterusnya. Apakah benar yang panjang diameternya 33 itu adalah pot ke-8 atau suku ke-8? Karena ini kan pot pertama, kedua, ketiga. Apakah benar 33 cm itu pot ke-8? Bisa kalian hitung manual atau pakai rumus. Ya, jadi inilah matematika di AKM, di buku AKM ini. Yang akan dinilai adalah penalaran kalian. Jadi nggak apa-apa, nggak harus terpaku ke rumus. Bisa aja tadi kalian menalarkannya, oh ya udah bedanya kan udah ketemu, jadi bisa dihitung manual. Atau kalau pakai rumus begini, dia kan berarti UN-nya yang mau dia carinya pada saat dia UN-nya ini 33 kan, itu pada saat N berapa, atau suku keberapa, atau pot keberapa. UN-nya sama dengan 33. Nah, kita cari dulu rumus UN. Ingat, UN dalam deret aritmatika itu adalah A plus B dalam kurung N min 1. A-nya 12, tadi diameter pot terpendeknya 12, tambah bedanya 3 dalam kurung N min 1. Ini kali 1 biasa ya, jadi 3N min 3. Jadi 12 plus 3N min 3 itu adalah 3N. 12 dikurang 3 itu positif 9. Jadi UN-nya adalah 3N plus 9. Balik lagi tadi dia maunya pada saat UN-nya 33. UN tadi kita dapat 3N plus 9 sama dengan 33. 3N sama dengan, pindah ruas ya, 33 dikurang 9 itu adalah 24. Maka N-nya adalah 24 bagi 3 itu 8. Berarti pada saat pot ke-8 yang panjang diameternya 33 atau suku ke-8. Berarti pernyataan 2 itu benar, seperti itu. Lalu pernyataan yang ketiga, di antara ke-14 pot tersebut tidak ada pot yang diameternya 29. Sama, bisa kita hitung manual lagi. Tadi di U8 kan 33 ya. Hitung mundur aja. Berarti kalau sini 33, sebelumnya pasti 30, sebelumnya pasti 27. Karena bedanya adalah 3. Berarti nggak akan ada yang diameternya 29. Paham ya? Seperti itu penalarannya. Atau mau pakai rumus lagi boleh. Tadi dia menanya ya, kita buktikan ya. Berarti pada saat 29 ada nggak nih yang di sininya 29 diameternya gitu kan. Berarti UN-nya kita pakai 29. Tadi UN kita sudah dapat rumus UN 3N plus 9. 3N plus 9 sama dengan 29. Pindah ruas seperti biasa. Berarti 3N sama dengan 20, maka N-nya adalah 20 per 3. 20 per 3 pasti hasilnya koma-koma dong. Sedangkan N itu adalah pot keberapanya. Kalau pot keberapa kan nggak ada pot ke 2,5 misalnya seperti itu kan nggak ada. Adanya pot kedua, pot ketiga, dan seterusnya. Maka karena N-nya hasilnya desimal, dia tidak memenuhi. Artinya tidak ada yang di sininya atau diameter potnya 29. Bisa dipahamin? Begini kira-kira soal AKM tentang deret aritmatika. Untuk pedoman penskoran dalam soal AKM di buku ini, itu pedoman penskorannya itu dengan kode ya, bukan dengan nilai tapi dengan kode. Jadi kalau jawaban benar, kalian diberi kode 1. Jawabannya salah, kalian diberi kode 0. Tidak menjawab, itu kalian diberi kode 9, bukan nilai loh ya, ini kode gitu. Saya juga kurang tahu nanti teknis pelaksanaannya seperti apa, tapi kalau berdasarkan buku ini pedoman penskorannya adalah dengan kode ya. Contoh soal selanjutnya, kita langsung lompat ke soal nomor 4 di halaman 130.
Ini saya nggak bahas dari awal dari nomor 1 ya, karena waktu kita terbatas. Jadi saya ambil contoh aja kayak deret aritmatika, saya ambil contoh satu soal, karena 1 sampai 3 itu pakai konsep deret aritmatika. Meskipun tipe soalnya beda banget, tapi dasarnya adalah deret aritmatika. Saya langsung lompat ke nomor 4, ini tentang trigonometri. Ya. Jadi ini ada ilustrasinya atau ada teksnya, keterangan teksnya, tapi sekali lagi kita fokus ke angka-angka aja. Kalian mau baca juga boleh, tapi takutnya nanti ketika di ujian atau di tesnya waktunya terbatas, jadi nggak sempat baca ini. Kita langsung ke fokus ke soalnya aja ya. Intinya dia mau buat model instalasi hidroponik. Meskipun kita nggak tahu ini model maksudnya apa, kita fokus ke angka yang ada aja. Pokoknya model itu punya panjang rak 200. Yang namanya panjang pasti begini kan. Kalau ini itu lebar. Panjang 200. Maka di sini panjang 200. Tinggi 160. Tinggi pasti lurus ini 160. Sudut kemiringan 5 derajat. Yang namanya sudut kemiringan nggak mungkin di sini dong. Karena ini udah pasti 90. Maka sudutnya di sini. Panjang paralon seluruhnya, paling sedikit yang dibutuhkan untuk membuat model ini adalah panjang paralon seluruhnya itu berarti yang ininya. Karena kan tadi bentuknya seperti ini. Ini sama ini udah diketahui ya, berarti panjang paralonnya adalah yang ini. Ya kan? Sampai sini paham ya? Lalu di sini juga dikasih keterangan cos 5 derajat itu 0,996, sehingga nanti kalian nggak butuh kalkulator ya, di sini udah ada keterangannya. Sin 5 derajat itu 0,087 dan tan 5 derajat adalah 0,089 dari keterangan soal. Ditanya panjang paralon seluruhnya paling sedikit yang dibutuhkan, ya kan? Nah, di sini soal pilihan ganda ya. Kemudian kita lihat di sini karena yang ditanya P dan ada sudut, itu pasti langsung kepikiran trigonometri. Apalagi di sini ada kata kunci sin, tan, cos. Karena yang ditanya P itu miring kan? Sebenarnya bisa pakai demi karena depannya juga udah diketahui tingginya, atau sami karena samping. Masih ingat trigonometri? Yang bentuk segitiga siku-siku, sin demi, cos sami, tan desa. Bisa juga pakai sami karena yang ditanya miring si P ini dan yang diketahui 200 ini. Nah, kemudian di sini dia pakainya cos. Jadi yang di petunjuk cos sin tan itu hanya sekedar petunjuk, bukan berarti semuanya harus dipakai. Karena yang ditanya miring dan di sini yang diketahui samping dan depan, sudah bisa pakai sin juga ya, tapi ini pakainya samping. Maka dia pakai cos. Cos itu adalah samping per miring. Maka di sini sampingnya adalah 200, miringnya adalah P yang ditanya. Ya kan? Nah, kemudian cos 5 derajat udah diketahui 0,996 dari soal. 200 per P. Maka ini kali silang ya. 0,996 P sama dengan 200. Maka P-nya adalah 200 per 0,996. Itu bisa kalian buktikan, P-nya adalah 200,8. 200,8 tadi ini adalah paralon besar yang dibutuhkan. 200,8. Karena butuhnya 4 paralon, tahu dari mana 4? Ini ada 4 nih ya. 1, 2, 3, 4. 4 paralon, maka panjang paralon yang dibutuhkan minimal tadi tiap paralonnya 200,8 dikali 4. Jadinya 803,2. Berarti jawabannya yang E. Paham ya? Lanjut kita ke pembahasan ketiga. Lompat lagi ke nomor 6. Itu di halaman 133. Tentang perbandingan. Ini konsep dasarnya lebih sederhana. Cuma soalnya dimodif sama soal cerita tentang pengetahuan umum. Teks pengantarnya ada di sini sebenarnya. Ini kalau kalian mau baca silakan, tapi kita fokus ke soalnya dulu aja.
Di sini ada cerita tentang hidroponik. Hidroponik itu kayak penanaman itu ya, penanaman berbasis air gitu kan bawahnya. Tentang pemberian nutrisi di tanaman hidroponik. Nutrisi yang diperlukan itu ada nitrat sama amonium. Ini gabungan dengan kimia. Nitrat dengan amonium. Nitrat itu lambangnya NO3-, amonium itu NH4+. Perbandingan nitrat dan amoniumnya harus 6:1 sampai 9:1. Dengan total kebutuhannya 250 pm pada tanaman jenis sayuran. Itu kita fokus ke angka itu. Di daerah pegunungan itu butuh amonium lebih sedikit. Amonium lebih sedikit daripada daerah panas. Ya kan? Yang amoniumnya lebih sedikit, ini kan kebetulan sama-sama 1. Tapi perbandingannya yang lebih sedikit itu adalah ini kan, 6:1 sampai 9:1. Di daerah pegunungan sama ini ada daerah panas. Daerah pegunungan butuhnya lebih sedikit, berarti ini adalah perbandingan kalau di daerah pegunungan atau di daerah dingin. Sedangkan ini adalah kalau di daerah panas. Sampai sini paham ya? Lalu di sini dalam bentuk soal pernyataan lagi, menjawab benar atau salah. Kebutuhan nitrat untuk tanaman sayuran di daerah dingin lebih sedikit daripada di daerah panas. Kita butuhkan kebutuhan nitrat. Nitrat ini perbandingannya itu nitrat tadi NO3- ya, berarti yang 6. Per total perbandingannya, ingat ini soal SMP, 6/7 itu dikali 205 pm. Karena kebutuhannya 250 pm, kebutuhan total. Maka nitrat 6/7 kali 250. Yang daerah dinginnya 9/10 dikali 250. Karena ini 9. Maaf, tadi saya kebalik. Di sini kan di daerah pegunungan itu daerah dingin, butuh amonium lebih sedikit daripada daerah panas. Di sini kalau lihat dari perbandingan amonium itu yang NH4+ sama-sama 1. Yang butuh lebih sedikit itu apakah 6:1 atau 9:1? Justru 9:1 ya. Jadi si nitratnya lebih banyak, jauh lebih banyak daripada amoniumnya. Pak maksud saya? Jadi saya kebalik, di sini adalah harusnya yang dingin dan ini adalah yang panas. Karena kalau dilihat cuma dari perbandingan amonianya, ini sama-sama 1, sama-sama 1. Tapi kalau lebih sedikitnya itu adalah 9:1, lebih sedikit daripada daripada 6:1. Paham ya? Jadi kita kembali lagi ke tadi, daerah panas berarti yang ini yaitu 6/7 kali 250. Daerah dingin yang ini 9/10 karena totalnya 10 dikali 250. Hitung seperti biasa, 6 dikali 250 dibagi 7 itu adalah 214,29. 9 dibagi 10 kali 250 itu adalah 225. Apakah benar kebutuhan nitrat untuk tanaman sayuran di daerah dingin? Daerah dingin 225 lebih sedikit daripada daerah panas 214. Itu salah. Ya, ini jangan kebalik ya. Dingin lebih sedikit dari yang panas, itu salah. Kebutuhan nitrat daerah dingin 225,00 pm. Benar. Ya. Selisih kebutuhan nitrat di daerah dingin dan daerah panas kurang dari 10. Selisih itu yang besar dikurang yang kecil. 225 dikurang 214,29, hasilnya adalah 10,71. Berarti kurang dari 10 salah karena dia 10, artinya lebih 0,71 ya. Sampai sini bisa dipahami. Hati-hati lagi dalam memahami soal. Seperti itu. Hari ini kita 3 soal aja. Intinya adalah mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa ada yang sedikit nyangkut lah ya, bisa kalian pahamin. Dan untuk selanjutnya nanti kita juga konsepnya hanya membahas soal-soal aja.
mungkin ya durasinya setengah jam ya, karena kalau video kan biasanya suka agak bosan gitu kalau dengerin orang cuma ngomong doang. Jadi saya durasiin setengah jam, sama kayak pemberian materi biasa sehari-hari. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami, dan kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan langsung ke saya. Mau japri boleh, video call boleh, atau langsung ke sekolah kalau diizinkan juga boleh. Seperti itu.